Ya, selamat siang sahabat Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di YouTube channel ini atau di virtual Zoom Kompak ini. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sengaja saya sampaikan uh, berulang-ulang sampai uh, kompak komunitas sepakat dimasuk ke dalam alam bawah sadar kita ya. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat, sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah the highest authority ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Semua orang termasuk gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah itu sendiri ya, bukan sebaliknya. Oke, siang ini sebetulnya narasumbernya adalah Pak Thomas Sambuari dari Batam. Itu saya sendiri yang menghubungi langsung, tidak atas bantuan teman-teman. Memang saya ya kenal lah sama dia. Dia berjanji waktu itu seminggu yang lalu. Dia berjanji oke nih akan isi podcast ini hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Ya, 5 Desember dia siap katanya tidak ada acara. Dari kemarin tanggal 4 siang saya hubungi nggak diangkat, WA juga nggak dijawab, nggak ada tanda-tanda dibaca ya. Mungkin HP-nya lagi bermasalah atau apa saya nggak tahu. Pagi ini juga saya telepon nggak diangkat, HP WA juga nggak dijawab. Ya, oke, mungkin emang cara Tuhan ya. Mama Ita yang bersaksi hari ini mengisi podcast ini. Oke, puji Tuhan. Ya, pasti tidak mudah ya seorang Mama Ita ini single parent ya, mengasuh 4 anak ya, 3 cowok yang tidak mudah loh. 3 cowok pasti nggak berbeda jauh umurnya, pasti kecilnya pasti nakal banget, berantem, bikin susah orang, pastilah ya. Hanya satu yang tertua itu Yani ya, perempuan ya. Oke, jadi pasti ada perjuangan panjang ya, perjalanan panjang berliku ya, dan akhirnya bisa kembali ya menjadi murid Kristus ya. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita, Mama Ita dari Depok Mekarsari. Selamat siang, Mama Ita. Halo, apa kabar? Selamat siang Oke, semuanya. Pak teman Kompak Siang Lovers. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya dengan Ibu Rita ya tentang kesaksian hidupnya yang kalau dipikir ya susah, tidak mudah ya. Kalau saya jadi Mama Ita, nggak bisa lah saya apa bertahan, tapi dia bisa bertahan loh. Ya, dia seorang guru loh, punya tanggung jawab loh. Di samping me- memelihara 3 anak, 4 anak ya, mudah nggak mudah ya. Oke, saya ajak dulu berdoa ya. Bapak yang makasih, kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur dan kesempatan pada siang hari ini untuk berbagi, belajar, dan berbincang-bincang bersama eh, Ibu Rita melalui podcast ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tanganmu agar segala yang kami sampaikan, bagikan dapat membawa manfaat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Rita sebagai narasumber kami, kiranya Engkau memberkati beliau dengan hikmat dan dalam menyampaikan pengalaman yang akan menginspirasi kami semua. Tuhan pimpin kami dari setiap percakapan agar semuanya berjalan lancar dan penuh makna. Jauhkan pikiran kami dari gangguan-gangguan baik teknis maupun lainnya, dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui podcast ini. Saya percaya bahwa podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti biasa, saya tidak lupa saya sapa juga saat ini yang sedang ada di YouTube channel ini ya, live streaming ya. Rumahnya lumayan banyak ini. Mungkin lagi ya hari Kamis ada banyak, tidak ada kegiatan ya, ada lumayan, ada 24 4 orang ya, walaupun di
virtual Zoom hanya ada berapa ini? Ada 6 orang ya. 6 orang ya. Oke. Oke, teman-teman yang ada di YouTube channel, jangan di skip karena sayang ya jika podcast ini dilewatkan karena eh, tak kenal maka tak sayang kan. Tapi Alkitab tidak pernah bicara itu loh. Alkitab menulis umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, sama dengan saya, ya, Ibu Rita dulu mungkin tidak mengenal Allah atau sekedar mengenal, tapi tidak hanya sekedar tahu lah, tidak mengenal ya. Jadi kita lihat ya, karena Alkitab bilang umatku binasa ya kalau tidak mengenal Allah. Kebanyakan hanya sekedar tahu, tapi sebetulnya nggak mengenal. Jadi endingnya apa? Binasa. Hosea 4 ayat 6 ya. Thanks God ya, kita semua sudah mengenal Allah dan semuanya taat melakukan perintahnya. Amin. Yang tidak taat nggak ada di sini. Ya, yang di sini taat semua lah. Ya, yang tidak ada, yang tidak taat nggak di sini lah. Di luar sana. Ya, pokoknya di sini orangnya baik-baik saja. Ya, kepada narasumber, welcome to the room of revival and room of reform. Ya, selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan untuk teman-teman di virtual Zoom ini maupun yang sedang menonton YouTube channel ini, kita harus pastikan jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe, comment, like, and share ya agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Alright, Mama Ita, saya siapkan ya. The time is yours, the floor is yours. Time start now. Silakan ceritakan renungan apa? Ceritakan singkat ya. Mungkin Ibu Ria orang kan belum pernah kenal ya. Ibu Ria Arianja juga belum kenal. Boleh ceritakan secara singkat keluarga dan layanannya. Oke, silakan Ibu Rita. Ya, Ya. Shalom semuanya, teman-teman di Kompak. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan melalui kehidupan saya. Latar belakang saya adalah seorang guru SMP negeri di Jakarta. Ya, saya jadi guru itu sudah dari usia muda lah, dari usia 25 tahun. Dari yang nggak bisa apa-apa, dimulai dari guru TK. Sampai itu pun dipaksakan untuk jadi guru TK karena suami saya dulu membuka TK. Dasarnya membuka TK sebagai dasar dia untuk kepingin jadi seorang pengusaha di bidang pendidikan. Dimulai dari TK. Saya gurunya, saya kepala sekolahnya, saya pesuruhnya, semuanya saya. Akhirnya berjalanlah tuh dapat 3. Dari murid 6 sampai muridnya naik 9, terus berjalan 16, 19 dalam 1 tahun. Tahun ke depan banyak lagi. Tahun ke depan makin banyak, bahkan sampai ratusan. Akhirnya begitu ratusan, saya disuruh masuk pendidikan di IKIP. Di IKIP saya lulus, di situ seleksi dari 80.000 orang ikut seleksi, yang diterima 3.000 termasuk saya. Nah, dari situlah saya akhirnya ikut jadi PNS dan puji Tuhan. Nah, yang dari tidak bisa dipaksakan jadi bisa. Yang dari tidak tahu jadi tahu. Yang tidak ngerti jadi ngerti. Langsung dari berhadapan dengan anak-anak yang usianya ya usia 5 tahun ke bawah, akhirnya lonjak dari usia 13 sampai 15 tahun. Nah, itu yang saya hadapi benar-benar anak-anak yang pas di SMP itu anak-anak yang wah dah. Tapi disitulah banyak pembelajaran yang saya dapatkan berhadapan dengan benda hidup. Benda hidup ya. Apalagi di sekolah negeri itu tidak semua sekolah murid itu derajatnya sama. Ada yang rendah, miskin sekali. Ada yang menengah, yang kaya itu hitung jari. Karena apa? Kita bukan sekolah negeri favorit. Kita sekolah negeri biasa-biasa di belakang pasar induk sayur mayur. Pasar induk tuh.
yang katanya itu besarnya ya se-Asia lah, Asia Tenggara tuh yang terbesar Ya, ya, Asia betul. Tenggara seperti itu. Nah, ada yang kuli panggul bapaknya, ada yang kupas bawang, kehidupannya sehari-hari. Ya, ada yang juga yang bos, jadi Ya, punya punya lapak sendiri, ya. Sebentar, agen Bu. dan Sebentar, sebagainya, Mbak Ita gitulah. ya. Sebentar. Nah, Itu itu ya itu itu sekolah apa? SD kah atau sekolah PAUD SMP, atau apa? Hah? SMP, SMP SMP. negeri. Bagaimana dengan adakah pendidikan agama Kristen di sekolah itu? Nah, pada saat itu pendidikan agama Kristen itu sulit di tahun 80-an. Iya, betul. 80-an. Jadi kita nih yang guru Kristen bisa dihitung dengan jari. Ada Iya. berapa orang? Itu bergiliran. Bergiliran. Yang ngajar kelas, dulu bilang kelas 1 SMP ya. Kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu Oke. bergiliran. Nah, saya masih di Islam waktu itu, masih di seberang. Seberang, Ya, tapi oke. saya udah suka, udah seneng karena memang dasar kita Kristen gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. akhirnya di tahun 90 saya balik jadi Kristen. Nah, saya terjun sungguh-sungguh di situ. Ya, oke. Terjun Bentar, bentar, bentar. sungguh-sungguh. Oke, teman-teman yang ada di virtual Zoom ini, ya, silakan siap-siap untuk buka mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini menarik ini. Ya, itu tidak mudah menjadi seorang Mama Rita ya. Ibu Rita itu tidak mudah ya, mengelola Ya, pendidikan ya. Terus sampai segini jauh, terus bisa bisa on fire ya. Ini tidak mudah. Oke, jika ada yang Ya, bertanya, silakan Pak, bertanya. Siapa ini? Pak Andre, Oh, kedengaran saya? oke, Ya, Bu terima Arianca. kasih. Oke, Bu Arianca, sebelum Ibu Arianca bertanya, saya disclaimer dulu ya. Jika ada pertanyaan yang menyinggung atau pertanyaan yang sensitif, Ibu Rita berhak untuk menolak atau tidak menjawab. Oke, silakan, Bu Arianca. Oke, ya makasih atas kesempatan Ibu Rita, ya kita senasib ya dari guru, saya latar belakang guru pensiun sudah. Nah begini, tadi saya dengar dari PAUD, saya tertarik ya. Jadi pendidikan usia dini itu gampang-gampang susah. Bagaimana kok bisa sampai dari 6 sampai sekian itu apa triknya? Apa dibuat semacam apa sehingga jadi banyak murid? Karena saya setelah pensiun usaha itu. Terima oke. kasih. Ya. Saya tuh nggak ada latar belakang guru, tapi orang tua guru, bahkan sampai pensiun kepala sekolah. Depan rumah saya tuh ada TK Persit, Kartika Chandra punya Angkatan Darat. Nah, di situ. Dan bapak Ya saya triknya apa, sebagai Pak? Bu Rita, triknya apa? Triknya apa supaya jadi banyak murid? saya tidak ada trik kan, Oh ya. tapi karena setiap hari dengar apa karena berdekatan ya depan-depanan itu kita dengar suara nyanyi, dengar suara-suara pengajaran TK dan sebagainya. Dasarnya dari situ aja. Dan saya suka. Saya suka dan Oh adik-adik iya. saya antar ke situ. Nah, begitu saya nggak ngerti, tahu-tahu ada yang suka dengan saya, dengan suka Oke, anak situ. terus sampai sekarang masih ada PAUD-nya atau sudah enggak ada? Wah, jadi pengusaha itu, pengusaha pendidikan dari tingkat PAUD dulu TK ya, PAUD, SMP, SMA, SMP malam, SMA malam, paket A, B, C untuk tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, SMA juga. Jadi suami saya jadi pengusaha pendidikan. Dasarnya Oke. itu dari mulai TK. Oh, Seperti jadi itu. berarti gabung ya dari formal dan non formal ya, Bu? Jadi Atau begini, cuman begitu suami datang dari Medan, dia memang cita-citanya mau jadi pengusaha pendidikan. oke. Nah, tapi latar belakangnya apa? Nggak ada. Dia Hmm. pendidikan juga cuman sampai sarjana muda, ekonomi lah seperti itu. Oh, jadi Nah, enggak ada terus latar belakang ini ya, nggak ada. Tapi dia punya pendidikan. cita-cita, itu untuk pendidikan. Dia Oke, sewa terima kasih.
Dia sewa rumah besar, belakangnya buat tempat tinggal, depannya buat TK. Itu. Berarti usaha pendidikan yang ini komersial ya. Jadi ada uang pangkal dan sebagainya ya. Iya, di tahun 70-an. 76, 77. Nah, tahun Boleh 70-an. tahu yayasan apa, Bu Rita? Yayasan Teladan. Oh, teladan. Sesuai dengan Teladan. ini. Iya. Jadilah sesuai imannya, teladannya. Terima kasih, Bu Rita. Itu Amin. aja, Pak Andre. Makasih. Oke. Alright. Iya. Nah, Oke. itulah. Nah, setelah itu saya masuk SMP negeri. Saya di SMP negeri itu saya sudah Kristen lah ya. Dulu waktu membangun TK saya masih di seberang gitu karena suami Muslim. Nah, disitulah pelayanan saya. Ini awalnya saya mau cerita tentang panti. Panti nih, bukan ini saya bukan di luar saya jadi seorang guru. Ya, di luar Nah, bidang ya. di luar bidang. Ya. Jadi awalnya itu saya dari berapa guru Kristen dibagilah. Kalau hari Jumat ada roh Kris dan ada rohis. Nah, rohis itu untuk Islam tiap hari Jumat. Itu adanya di lapangan karena mereka murid saya ada 1000 lebih. Kalau roh Kris itu cuma 50-an. Jadi adanya di dalam. Gitu ya, setelah itu. Nah, berjalannya waktu kita ya untuk tiap Jumat tuh bergiliran untuk membawa firman, untuk apa. Tapi banyak kan dilimpahkan ke saya Oh, sama keren. teman-teman Oke. Very good. dibandingkan yang lainnya. Itu kadang-kadang udah disiapin minggu depan kamu ya, seminggu ini. Pada hari haknya, Bu Rita aja lah, Bu Rita aja. Akhirnya kan saya makin mateng. Saya Ya, ya. makin cinta firman. Saya makin bertumbuh, semakin begitu. Satu hari, ada murid saya, orang Batak, itu sudah 2 kali tidak naik kelas. Selalu tidak disukain sama guru-guru Kristen, sama guru-guru non-Kristen. Saya nggak tahu. Anak itu dimarahin tetap diam. Anak itu tidak mengerjakan segala sesuatunya tetap diam. Tapi berangkat sekolah biasa, rajin. Tapi sampai di sekolah dia nggak pernah ngerjakan tugas, dia nggak pernah gitu. Akhirnya dia nggak naik kelas. Satu kali dia nggak naik kelas. Tahun kedua juga dia tidak naik kelas. Akhirnya ibunya goncang, bapaknya goncang, dia di rumah ditekan, apapun ditekan. Akhirnya saya hanya timbul rasa, aduh gimana ya Tuhan, gimana ya, gimana. Akhirnya saya ngomong sama anak saya si Yani yang di Surabaya. Mah, masukkan aja ke panti, katanya gitu. Nah, disitulah saya mulai awalnya masukkan anak ini, saya bujuk, saya apa, yang penting kamu tamat SMP punya ijazah, tamat SMA punya ijazah, itu aja dulu dasarnya. Nggak ada dasar yang lainnya. Bawalah saya ke Malang. Di panti salah satu lupa sejahtera apa ya udah lupa lagi. Nah, dia di sana dia bertumbuh bagus. Nah, itu awal saya masuk bawa anak ke panti. Saya bersuka cita karena saya lihat di panti itu saya baru belajar lagi. Ada pembelajaran baru menghadapi anak-anak yang di panti itu dari usia yang paling masih bulan lah, bahkan hari yang dibuang, yang korban pemerkosaan, dan berbagai jenis anak-anak itu ada di situ dari berbagai daerah. Nah, dari situlah saya tertarik, sangat tertarik. Tes. Ada apa nih kok? Oh, Oke, ya. ada gangguan ya. Oke, lanjut. Ya, tadi dari Buria Warong. Terus Ya, lanjut ya. worang, bukan warong. Orang. Maaf Bu, maaf. Maaf, saya salah pencet. Saya minta maaf.
Oh, dari gitu. dari Itali Makanya dah saya yang pencet kaget tadi. kenapa gitu. Kenapa jadi berhenti? Beneran. Iya, Ya oke, nggak apa-apa. oke. Nah, dari situlah saya mulai belajar dari hal-hal yang saya 3 hari di tempat itu. Akhirnya saya melihat, wah, ini dunia pendidikan juga, hanya beda tempat. Beda tempat. Bedanya ini latar belakang yang nggak ada orang tua, yang latar belakang dibuang, yang latar belakang korban pemerkosaan. Aduh, macem-macem. Saya simpatik akhirnya. Dan Ya, saya sebentar, oh Ita. Jadi mengelola dua macam ya panti asuhan dan sekolah ya. Mana yang lebih sulit menurut Ibu Rita? Mana yang lebih sulit? Mengurus panti yang lebih asuhan yang sulit. terdiri dari banyak lapisan yang nggak jelas ya, korban perkosaan, tidak diperhatikan orang tuanya dan eh, tempat belajar. Mana yang lebih sulit menurut Yang lebih Ibu Rita? sulit ya yang di panti lah, Ya Pak. pasti. Ya, Ya, karena ya, kalau di sekolah formal itu udah strukturalnya, iya betul. udah Ya, aturannya, gajinya dan sebagainya udah ya. teratur. Kan sulit kan untuk mengelola panti asuhan. Jadi apa yang Mama Rita, Ibu Rita lakukan? Tidak mudah ngatur orang-orang yang tidak jelas, ya nggak jelas. Entah dia suka atau tidak suka, itu mungkin dipaksa di situ. Nah, kita kan nggak tahu apa yang harus Ibu Rita Saya lakukan. di Ya, situ, saya di situ tidak banyak bicara, tapi saya oke, mengamati. Saya oke, belajar, bahkan saya bertanya. Jadi mereka ada kerjasama yang bagus untuk oke, mengurus bayi-bayi, ada aturannya, ada oke, orang-orang yang tertentu yang sudah dibagi lah pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kebersihan, dapur, cucian, semua mereka dibina. Nah, dan anak-anak itu dimasukkan ke sekolahnya, sekolah Katolik, sekolah Kristen. Saya mulai perhatikan, saya tanya dananya dari mana? Nah ini orang ini adalah angkatan Yani, orang-orang MDC semua, orang GKPB dulu semuanya. oh, Nah, oke. mereka tuh dipakai Tuhan mencar. Salah satu adalah ini yang dia bikin panti asuhan. Dia bilang modalnya dengkul Tante Rita. Dengkul, lutut berlutut, lidah mengaku. Dan pagi-pagi itu jam 5 mereka tuh udah dari segala usia udah bangun pagi untuk berdoa dan memuji memuliakan Tuhan. Nah, walaupun mereka bagiannya di dapur, tapi mereka dengar pujian penyembahan, doa, firman, dan sebagainya. Karena orang dapur itu akan menyiapkan makanan sebanyak yang ada di panti untuk Oh, mempersiapkan mereka sekolah. Dari tingkat anak bayi, tingkat TK, SD, SMP, SMA, itu udah semuanya. apakah Nah, lokasinya berdekatan kah? Panti sama sekolah tadi? oh, ada antar jemput. Oh, Jadi panti itu punya mobil. Dari oh, mobil itu mobil yang aduh nggak masuk inilah kategori. Sampai sekarang mereka punya mobil yang bagus ya gitu. maksudnya lokasinya panti sama sekolah itu jauh kah? Ya dibilang jauh buat saya sih jauh karena Oh, mereka oh, oke, oke, oke. diantar jemput gitu Berarti loh. ada donatur gitu ya? Nah saya tanya lagi. Ya, Nah kebetulan yang punya panti ini kan temennya Yani yang di itu dia ya. menikah sama orang Scotland. Scotland. Ah, oke. Nah, dari orang Scotland ini mereka jadi nama apa nih yang orang punya panti ini dasar pertamanya dia buat panti itu adalah mas kawinnya sebagai buah Oh, sulung keren, keren. ya, sebagai Iya, buah sulung. Nah, iya. dia sebagai buah sulung itu dia bangun ngontrak berapa tahun di, diusir, nggak boleh di situ, pindah lagi, diusir sampai dia punya tempat sendiri. Nah, saya kagum lah situ. Itu awalnya saya bawa gitu ya.
Nah, Sebentar, itu panti berarti ada kamar-kamar yang untuk ditempatin mereka-mereka kan? oh jelas. Nah, berarti pasti besar dan ada berapa kamar tuh kira-kira? Eh, Awalnya sedikit dan Berapa itu? awalnya terpisahnya wanita, pria. Ya, wanita ya tidur dengan anak yang kecil di Iya, usia-usia iya, yang kecil sampai itu ya belum beraturan lah. Begitu juga iya. yang pria belum beraturan karena masih ngontrak-ngontrak sampai dia Oh, punya oke. gedung sendiri. Gitu. Oke, oke. Ya, Sekarang masih ada, pantinya ada di dekat masih, situ, di dekat masih. Depok situ kah? Depok. Bukan di Malang. Di Oh, kota Malang tidak jauh dari stasiun Malang. oh di stasiun dekat stasiun. Oke, 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 oke. Ya. Ya. Jadi bagaimana Ibu Rita mengawasi mereka? Kan Ibu Rita kan di Depok. Bagaimana dia mengawasi Bukan begitu? saya hanya membawa jiwa anak-anak Oh, terlantar. Dimulai dari anak SMP itu yang saya belum tadi putus ceritanya. Dia tidak oke. naik kelas, dibully, Oke, memburuk. oke, oke. Saya bilang saya selamatkan, saya masukkan ke Jadi panti. jadi Ah, Bu oke, Rita oke. masih menceritakan yayasan yang lain, Pak. Oh, ya, ya, Ini ya, ya, yayasan San. lain nih, Oh, bukan ya, yayasan saya punya. oh, Yayasan ya, ya. saya punya sih sekolahnya normal-normal lah. Normal. Nah, ini panti. Panti Awalnya ya. saya pelayanan panti, itu kan tadi judulnya. Oke. Iya. Ya. Nah, Oke. mulai di situ saya masukkan ke panti. Nah, saya tidak terpikir lagi, saya pikir udah selamat. Tahu-tahu saya pulang, saya tinggal di Mekarsari, tempat saya sekarang, Oke. ada RT seberang datang ke saya. Bu, Ibu orang Kristen ya? Iya, kenapa? Itu ada satu keluarga orang Batak, itu semuanya sakit hepatitis. Oh, oke. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, anaknya 8. Setiap hari anaknya dibawa sama bapaknya ke pasar untuk mencuri sayuran, bumbu, apa aja yang bisa buat dimakan, bawa pulang. Akhirnya Oke. saya ketemu satu keluarga ini melalui RT. Akhirnya saya itu ingat di bulan Desember, tapi tahunnya saya udah lupa. Oke. Akhirnya saya terjun lagi di situ, menyelamatkan lagi mereka yang tidak punya identitas, KK, KTP, tidak. Wah. Wow. Wah, nggak punya semuanya. Iya, iya, iya. Akhirnya anaknya 8 kecil-kecil semuanya. Terus saya dengan teman saya, orang GKPB juga, MDC, saya cerita. Karena teman saya ini ketua KESAN, Komsel Oke. di wilayah kita. Saya ceritakan, Ya. udah saya Teman-teman, ceritakan, kalau teman-teman belum tahu apa itu kesan, kesan itu kelompok saling membangun dan saling memperhatikan seperti komsel. Kalau gereja lain ada komsel, komunitas sel. Kalau di gereja GKPB ya itu namanya kesan. Kelompok saling membangun, saling memperhatikan. Oke, lanjut, Bu Rita. terus dari situ saya berdua pemimpin KESAN itu ambil inisiatif. Bahwa masukkan anak-anaknya yang kecil ke panti lagi. Mulai dari saya ke panti lagi. Di Malang berarti ya? Bukan di Eh, Jakarta. di Yang Jakarta. punya GKI, Ah, namanya oke. Panti Deborah. Tapi khusus anak perempuan. Kalau di Oke. Malang campur, bisa laki bisa Campur. perempuan. Ah, oke, oke. Nah, masuk itu ada 3 anaknya yang kecil-kecil masuk panti. Sekarang Wow. anaknya sudah sarjana di panti karena bagus. Wow. Ya, ya. Itu Ya, coba lihat ya. sarjana dia. Di Tuhan itu Tuhan kebetulan bekerja kalau luar biasa ya. Lewat iya pertolongan karena pertolongan kecil ya dari Ibu Rita ya. Kan pertolongan kecil. Ya toh? Pertolongan kecil, tapi Tuhan turut bekerja. Roma amin. 8:28. Nah, jadi jangan teman-teman jangan pernah menyepelekan usaha yang tidak dipandang, bahkan dipandang sebelah mata. Ngapain? Ibu Rita ngurus-ngurusin itu. Kan begitu. Orang-orang dunia kan begitu. Ngapain?
ngurus-ngurusin, tapi coba perhatikan, Tuhan turut bekerja bisa mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ini saya lihat ada Amin. Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan, Pak Bambang, ada Bu Happy Manulang. Ya, ada yang mau ditanyakan. Waktunya nggak banyak. Ya, oke, lanjut. Nggak ada tanya. Silakan. Terus Hmm. untuk masuk panti itu harus punya akte. Harus Ya, apa punya ada akte. baik. Wah, saya kesaksian. Di Kesan ini saya kesaksian, di mana-mana asal itu saya sampai kesaksian tentang panti, tentang Ya, anak ini yang saya masukkan ini nggak punya identitas. oke. Dapatlah saya dana di situ untuk buat akte 4,5 juta. Tahun Setengah berapa itu? juta 4,5 juta tahun berapa? 70-an? tahun 80-an? habis reformasi lah. Habis reformasi tahun 90? 2000-an, 2000-an. Ya, ya, 2000-an. Ya. Oke. Oke. Akhirnya satu keluarga itu anaknya 8 sama ibunya 9 punya akte. Wow. Jadi dia bisa bikin KTP, bisa dan semua. Iya, iya, Dapat iya. semua tuh dapat ada. Nah, dan ibunya tinggal dengan saya. Tapi Hmm. emang dasarnya dia di waktu membesarkan anak-anak, ibu bapak ini mencuri. Saya berangkat kerja, dia mulai curi di rumah saya. Gitu. Ada harga yang dibayar. Iya, iya, Tapi iya. saya nggak marah. Saya nggak marah. Yang dia sudah ambil, ambillah. Ambil gitu. Tapi saya putus hubungannya, sudah tidak kerja di situ. Tapi Iya. anak-anak di panti tetap di bawah pengawasan saya. Karena harus di bawah pengawasan saya. Sampai sekarang berhasil lah. Itu yang kedua. Yang kedua saya bawa ke panti. Begitu juga ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya begitulah. Saya udah Iya. lupa. Yang terakhir tahun kemarin. Tahun kemarin itu saya ditelepon lagi. Banyak yang telepon saya nggak kenal. Tapi memang panti nggak mau terima begitu aja. Harus dia lihat latar belakangnya dan sebagainya. Yang memenuhi syarat lah ya. Kadang-kala ada orang tuanya karena suami istri kerja, dagang, lupa anaknya sampai anaknya itu terlantar, sampai anaknya Oke. banyak masalah, minta dimasukin Pak ke panti. Panti nggak mau. Panti nggak mau. Itu bukan kesalahan anak, itu kesalahan orang tua karena ya orang tua sibuk dengan uang. Kalau dagang kan banyak uang. Nah, itu tahun Iya, iya. kemarin saya masukkan lagi ke panti, tapi ke Malang karena dia latar belakangnya Muslim, tapi udah pangkat cucu. Orang tuanya Kristen tapi masuk Muslim. Orang tuanya meninggalkan anaknya, tinggal meneneknya. Neneknya meninggal. Terpaksa cucu ini harus kemana? Akhirnya saya bawa lagi ke Malang. Ya. Bawa lagi ke Malang. Nah itu terakhir yang saya ke Malang. Itulah pengalaman saya masuk panti, keluar panti. Sehingga di tahun 2022 saya karena sering kesaksian dipanggillah sama salah satu teman. Dulu dia komite di SMP saya. Seorang Kristen juga. Bu Rita katanya, kalau Ibu kan pengalaman panti, bagaimana kalau sekarang melayani, juga ikut melayani panti. Terus saya cerita, aduh, kalau kita melayani panti, tenaganya kita, dananya kita, Betul. semuanya kita, saya nyerah. Kenapa? Ya karena kita pensiun. Nggak kerja, betul. Pensiun. Jadi gimana? Akhirnya kami bergumul sehingga dapatlah donatur dari gereja TX Church di Australia tahun Juni 2022. Nah, dari situlah kita mulai masuk, tapi pantinya khusus panti jompo. Nah, udah beda lagi tuh. Dari Oh, anak dan iya, iya, sebagainya udah beda kan? iya. Nah, wah, Jadi saya berkembang ya, begini. berkembang ya. Uh-uh. Oke. Iya. Wah, saya lihat lagi di situ. Wah, bukan orang-orang biasa-biasa yang masuk panti. Orang latar belakangnya yang bagus. Ada manajer, ada direktur, ada apa.
Oh, Yang masa mudanya, masa jayanya, oke-oke. Tapi begitu dia menyimpang, dia tinggalin anak istrinya, dia bangkrut, anak istri tidak mau nerima. wah, Masuklah di panti. iya, oke, Masuk di panti. Nah, ini pembelajaran lagi bagi saya. Wah, saya yes, bilang, saya lihat, wah gitu. Saya pendekatan dari hati ke hati ya. Campur hmm, itu. Ada opa-opa dan ada oma-oma. Nah, itulah mulai saya di situ. Pak itu. Nah, ya, enak di situ. Karena punya apa? Pemerintah. oke, Pemerintah, Departemen Sosial ya, punya. di dinas sosial ya, di bawah Iya, jadi dinas sosial, kalau oke, di Jakarta ada 5 wilayah. Nah, yang ada itu ada Jakarta Barat. Tingkat kemiskinan di Jakarta adalah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. oke, Itu tingkat kemiskinannya ya. Nah, disitulah saya mengabdikan diri sampai sekarang di Panti Jompo. Yang jadi oh, prihatin, semua dicukupin sama pemerintah. oke, Tapi secara rohani Buddha, Hindu, Kristen, Islam itu ada rohaninya. Nah, kami yang Kristen, Kristennya. oke, Nah, kadangkala Hindu Buddha juga diminta mau gitu, mau ikut kami di situ. oke, Jadi itulah yang terus di itu. Ya, kami sampai sekarang ini dapat donatur, ya iya, oke, donatur untuk pelayanan panti. Yang sedihnya kalau dia sakit diisolasi. Nah, orang panti oma opa ini tidak punya BPJS. iya, oke, Siapa yang mau biayain BPJS? Jadi dia dokter datang asal datang ya gitu. Jadi mereka tuh dibiarkan sampai mati. oh, oke, Wah sedih banget. Kita hanya doa, doa gitu. Dan kalau dia diisolir kita nggak bisa ke sana, nggak boleh. hmm. Jadi kami melayani yang sehat. Kenapa Nah, diisolir? Sakitnya sakit apa itu? Kenapa ya diisolir? sakit awalnya sakit tua, flu, ya banyak lah penyakit tua Penyakit tua dan kan nggak sebagainya. harus diisolir kan? Kenapa? Ya, kalau kalau dia datang itu kan yang di panti jompo itu kan yang dibuang anak, Oh, oke, dibuang anak, ditemukan oleh Satpol PP, dibawa ya, ke panti. Diserahkan anak karena anaknya tidak mampu, ditampung di situ ya, semuanya. Jadi udah punya masalah dari luarnya itu udah punya masalah. iya, Jadi tingkat oke, sakitnya itu udah parah parah lah. Nah, ya, seperti itu sampai meninggal. oh, Meninggalnya ini kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, ya mungkin cuman mandiinnya begitu aja, semprot-semprot. Yang saya dengar sih dari ya, orang-orang panti itu semprot-semprot, digulung tikar, dimasukin ke peti. Tapi belum tentu dikuburnya apa dengan peti-petinya. Belum hmm, tentu. oke, Ya dikuburnya begitu aja. Kan peti mahal. Kan nanti buat 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 orang buat opa oma yang lain. oh, jadi Kita nggak cuman tahu lah mungkin. digelundungkan gitu aja maksudnya? Iya, dikubur aja begitu sama Wah, tiker-tikernya begitu. sama Tapi buat tiker-tikernya, kami oke, hanya oke, oke, begini. Kami hanya buat gini. Ya Tuhan, yang penting kan jiwa. ya, betul, amin, Oke, itu jiwa. Maka kami ya, tekankan kepada opa oma itu jiwa. Yang yes, penting jiwa. Terus sekarang gimana doanya, banyak-banyak berdoa dan itu aja lah. Yang karena opa oke, oma ini juga daya tangkapnya udah berkurang. Jadi kita firman itu nggak banyak. ya, Yang yang simpel-simpel yang aja simpel prayer aja lah ya, itunya. oke. Iya. Ya, oke. Terus Ini banyak ini Pak Karel iya. nggak tanya kah? Pak Karel ada Pak Bambang, kenapa diam-diam aja? Ya, ada yang mau ditanyakan ya? Ini nggak banyak waktunya ya? Sudah jam 2 lebih. Halo? Nggak ada yang bertanya. Ya, Pak Andre, saya mau tanya sama Ibu Oke, silakan Pak Monica. Karel. Ya, 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 saya monitor, eh, Pak, monitor. oh ya oke, oke Pak Bambang. oke, ya.
Saya mau tanya sama Ibu Rita, yang sampai sekarang itu pantinya itu di mana, Bu? Yang di Jakarta di Maksudnya mana? Ya, Jakarta itu di mana? Yang dikelola pemerintah itu. di panti-panti di 5 wilayah, kecuali Oh, Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan nggak ada. oh Jakarta Utara, Jakarta Timur itu ya, yang tadi Iya, disebutkan ya. Jawa Oh, Kalau Barat yang tingkat kemiskinan lah banyak. kalau mereka diisolasi, isolasinya kemana, Bu? is- Isolasi maksudnya? Yang di sakit kamar gitu. tersendiri atau gimana? Maksudnya itu? Iya, ada baraknya, Ada ada bara. teman. Nah, Oke. ada dapurnya, ada yang masak, dapur, ada yang cuci pakaiannya, ada semua dilayani lah. Karena udah opa-oma yang udah terbatas. Oke. Saya, saya boleh bertanya? Oh ya, Bu Ria, Ya. silakan Bu Ria Worang. Ya, Ya, sama Ibu Rita, ya, silakan. Iya. untuk mereka yang diisolasi, apakah mereka itu punya pembina agama Kristen yang Ya, mengajarkan Bu. mereka firman Tuhan? Itu yang saya mau tanya. Oke. Jadi satu bulan itu ada 5 minggu, bisa juga 4 minggu. Itu jatuhnya di hari Senin. Hari Selasa nanti agama lain, Rebo dan sebagainya agama lain. Kami dapatnya hari Senin. Itu tergantung gerejanya yang mau peduli. Oke. Gereja mana. Jadi kami punya komunitas antara gereja ini. Oh Bu, kita gabung ya nanti melayani. Oke. Oh, ada yang mandiri, ada apa semua. Dan gereja tuh peduli. Bawa makanan, bawa kebutuhan. Yang di panti itu mereka bilang makannya tuh udah bosen lah. Kenapa? Ya Ya. mereka kan tingkat makanan itu kan tidak boleh yang manis, tidak boleh asin karena udah tua ya. Jadi ada sayur juga ya terbatas, sayur-sayur sup, bening. Ada sih makanan apa ayam goreng mereka sih gua udah bilang ayam-ayam udah bosen. Ya tempe tahu jadi Oke, seperti lah. Kadar ya, makanan udah oke, tidak orang oke. muda. Tapi saya masih bicarakan orang-orang yang diisolasi. Orang-orang yang diisolasi artinya keluarga tidak berkunjung ya sama orang-orang itu. Eh, sama sekali itu kalau saya tanya nggak ada. Kan Ya Tuhan. mereka yang diketemukan oleh Satpol PP, misalnya orang-orang ya dia apa ya Gelandangan gembel-gembel lah ya, gelandangan. gelandang ya. Jadi Itu oke, nama. mengerti. Jadi mereka itu seperti Ibu Rita pernah nggak menginjil di antara orang-orang yang diisolasikan itu? Itu pertanyaan saya. Kalau diisolasi kami nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, Oh, ditutup. nggak boleh. Udah tutup Itu ya. kan mereka udah kena masalah sakit, ya Oh, sakit. Jadi begitu nggak ya. boleh dan Oke. pikiran mereka terganggu. Mereka kadang-kadang udah lupa kita. Jadi yang Ya. kami bina itu ya itu yang masih sehat. Yang masih sehat. Oke, Ya. hanya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oh iya Pak Oke. Andre. Terima kasih, Bu Bu Rita, Ria. Oh, izin Bu bertanya Arianca. ya. Terima Silakan. kasih. Itu tadi Ibu katakan yang ketika mau ditampung itu kan diselektif. Ya. Ya. Nah, diselektif. Jadi itu kriterianya kan sudah tahu ketika orang itu tidak punya BPJS dan lain-lain yang sekiranya itu dibutuhkan apa enggak sebaiknya diurus dulu. Nah, kemudian kalau sampai dia diisolasi kan di rumah sendiri saja. Nah, itu kan banyak pembiaran akhirnya kan. Karena kita Oke. kan tidak ada latar belakang perawat ya. Nurse kan tidak latar belakang Very itu. good. Bagus. Nah, apa enggak sebaiknya kita
pikirkan dari jauh sebelum ditampung, begitu loh Bu Rita. Terima kasih. Oh, saya tidak sejauh itu untuk bertanya atau menyelidiki panti ini. Karena kita juga ada batasan-batasannya. Hanya secara rohaninya saja. Oh ya, maaf. Berarti yang Bu Rita ceritakan panti orang lain tadi ya, yang Iya, diisolasi. panti Pemerintah. jompo yang punya pemerintah. Pemerintah, Bu. Dinas Oh, yang sosial. punya Bu Rita sendiri? Nggak ada, Gimana? saya nggak Nggak ada, ada. nggak punya panti. Oh, Tapi belum saya punya. Ya, oke. iya. Terima Saya Nanti kalau punyanya kasih. sekolah, Bu. Saya kalau Bu punyanya Ariance sekolah. mau berikan donatur, Bu Rita siap untuk dirikan panti jompo. Oke. Kekuatan Oh, tanya, Pak Andre, Oh, Pak Bambang kita- mau tanya. ya Pak Andre sebentar. Ya, oh, silakan. Bu Ria. Kita dengan panti-panti atau dengan sekolah-sekolah Ya. biasanya hanya kekuatan doa Yes. lebih hebat, Amin. lebih hebat daripada lain-lain gitu. Amin. Kalau kita kuat doa itu semua sorga terbuka. Yes. Itu Jadi aja Pak andalkan Andre. Tuhan ya, Tis. Mantap. Ya. Iya. Ya. Oke, Terima lanjut. kasih. Mantap, Bu Ria. Ya, terima kasih ya atas masukannya ya. Oke, Pak Bambang katanya mau bertanya. Boleh, silakan Pak Bambang. Saya kasih waktu. Ya, Bu Rita, apakah Iya. sudah Ibu dalam kegiatan panti asuhan ini sudah bekerja sama dengan pemerintah? Dengan apa, Pak Halo. Bambang? Sudah bekerja sama dengan pemerintah, Bu? Iya dong. Kita Itu nggak boleh pemerintah masuk punya, Pak. sembarangan seperti itu. Jadi kita harus Ya. terdaftar. Kalau Ada surat izin, Pak. kalau terdaftar itu, seingat saya fasilitasi pemerintah sudah cukup bagus sekarang, Bu. Kira-kira gimana itu? Betul kan? Iya, bagus. Satu tempat tinggal, terus mereka punya barak tempat tidur juga bagus. Itu terjamin lah ya. Makan mereka juga 3 kali sehari, terus pakaian dicuci dan sebagainya ya gitu. Tapi kan di luar itu kan mereka juga butuh, misalnya contoh kayak seperti kami nih datang ke situ kami bawa snack yang jarang mereka dapatkan di panti gitu loh. Kami bertanya mau apa, minggu depan kami datang. Ya dia bercerita. Kadang-kadang dia bilang, aduh pengen nasi Padang katanya. Iya kita iya nasi Padang, cuman Nasi tidak pakai rica-rica. sambal. Babi rica-rica ada nggak? Maksud saya kan dana dari pemerintah kan ada, Bu ya. Ada Pak, ada. Kan mereka terjamin makan 3 kali sehari. Kan pemerintah punya. Tapi kan kadar makan mereka itu sudah. saja, Ya, Pak. kayak kita gimana Pak? Kita kan udah Ya. tua makannya tidak seperti kita dulu muda. Dan udah dibatasi garam, gula, Ya. dan sebagainya ya Pak. Gitu. Jadi mereka juga kepingin makan yang bervariasi Ya, lah. snack gitu loh maksudnya. Iya, dapatlah dari kita. Dapatnya Kadang-kadang dari kita bikinin es kunjungan. buah Ya. gitu, tapi nggak dingin-dingin bang, nggak dingin-dingin sekali lah gitu. Oke, very Ya. good. Artinya bahwa di dalam mengelola panti asuhan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, terlalu susah, ataupun karena kan pemerintah sudah memberikan kompensasi ya, artinya dana yang untuk para orang-orang panti itu kan sudah dijamin oleh pemerintah gitu loh. Maksud saya bahwa ya memang tinggal kita mengelolanya itu kan, pengelolaan untuk selera mereka itu kadang-kadang ya kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka minta sesungguhnya, karena kan semua tergantung dana kemampuan dana itu. Yang setahu saya kalau saya mengurus anak-anak kebetulan tidak di panti tidak di panti jompo, ada anak asuh panti asuhan. Itu ya kita sesuaikan dengan apa yang pemerintah berikan. Selebihnya kalau memang
menginginkan lebih, ya memang kita berdoa untuk donatur, itu tuh memang penting juga itu. Tapi Sebentar sesungguhnya Pak, ya, ya Bu Iya Rita, Pak Bambang. Pak ya, Bambang jadi gunakan. gini ya, saya kasih pandangan lagi. Panti itu ada dua, yang punya pemerintah dan yang punya swasta. Kalau swasta punya dikelola oleh Kristen ada, tapi kalau yang dikelola oleh misalnya dari yang lainnya itu namanya pesantren dan sebagainya ada tuh Pak. Tapi saya cerita perjalanan saya dari panti-panti yang swasta yang Kristen punya melalui sekolah yang saya tadi ceritakan, mulai dari anak-anak didik saya sampai Tuhan bawa ke pelayanan saya panti jompo sekarang gitu. Jadi yang swasta ya udah berjalan. Tapi yang rutinitas sekarang ini saya di panti jompo punya pemerintah. Fasilitasnya cukup. Nah, tapi mereka kan makannya cuman itu-itu aja. Dokter juga datang, tapi dokternya ya nggak serutin yang seperti bagaimana. Dan mereka tidak punya BPJS. Dan mereka tadi Ibu siapa tuh Aryance bilang kenapa nggak diurus dulu BPJS? Ya mereka juga dapatnya dari jalanan. Mereka dapatnya juga diambil oleh Satpol PP. Ya mereka juga nggak punya tempat tinggal. Mereka ditemukannya di kolong-kolong jembatan, pasar-pasar dan sebagainya. Yang dibuang anak atau diserahkan sama anak ke panti. Itulah ya, yang di hari tua mereka. Jadi ya secara rohani kita jatahnya itu setiap Senin. Ya tergantung gereja mana yang mau peduli. Jadi ada gantian gitu. Ada kerjasama karena cuma 4 minggu sebulan, ada yang 5 minggu tuh. Ada gereja yang terbeban ya karena cuma 4 minggu atau 5 minggu, ya kita itu kerjasama untuk melayani seperti itu, Pak Bambang. Oke, Ya, terima kasih Bu Rita. Ada dua yang penting saya mau bertanya ya. Dua Ya. penting. Yang nomor satu, Ibu Rita sekarang diberkati Tuhan. Kalau yang saya yang saya tangkap, panti itu hanya sebagai pekerja. Tapi yang Ibu Rita diberkati Tuhan di bidang sekolah ya, di bidang sekolah, betul ya Bu? iya. Sekolah. Oke. Yang kedua pertanyaan saya, maaf kalau saya tidak tahu ya tentang BPJS. Itu BPJS kalau di Indonesia bayar ya setiap bulan, begitu ya? Iya, Bayar. Oh, iya. begitu. Oke. Dan yang ketiga, Ibu Rita, karena memang banyak yang menyedihkan kalau orang yang nggak bisa bayar, dia tidak punya kartu BPJS, kita sepakat, kita berdoa untuk Indonesia, seperti di Italia ya. Orang-orang itu kalau sakit masuk aja ke dalam, tidak tanya kartu BPJS udah bayar atau belum, tidak masuk dan semuanya ditanggung pemerintah ya. Jadi memang mereka walaupun mereka itu katakan imigran, cukup aja mereka punya izin untuk tinggal. Nah, mereka itu akan ditanggulangi sama pemerintah ya, begitu. Saya dengar teman-teman saya yang orang asing, mereka itu datang lewat pantai, tapi kalau mereka punya kartu kapan mereka mendarat atau kapan mereka masuk Italia, itu udah ditanggung pemerintah. Oke, kita tinggalin dulu ini cerita. Yang saya mau cerita untuk Indonesia, karena saya benar-benar terharu ya, sangat terharu dengan BPJS. Kita sebenarnya bisa berdoa ya di dalam hati kita masing-masing setiap hari, minta sama Tuhan bahwa satu saat BPJS itu tidak minta bayaran, tidak minta bayaran. Jadi siapa saja bisa masuk rumah sakit karena kesehatan itu hak asasi manusia kalau di Eropa.
Oke, hanya itu aja pertanyaan keinginan hati Masukan. saya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Ya. Ibu Ria Worang. Sayang sekali waktunya sudah over nih. Dan tanpa terasa, sudah over ini. Ya, saya mau tanya sama Ibu Rita ya. Apa pesan terakhir untuk teman-teman kita yang ada di virtual Zoom ini terhadap kehidupan tentang pelayanan panti jompo, tentang pelayanan di eh, sekolah ya, sekolah untuk anak-anak PAUD atau apa ya? Apa kira-kira pesan terakhir? Silakan. Saya pesannya begini ya, Ya, terutama panti-panti, panti ya, anak asuhan, panti asuhan ya, terutama yang Kristen punya, itu nggak mudah loh ya, mereka mencari donatur ya. Ya, kalau kita bisa lihat di FB, Facebook, ya banyak mereka minta bantuan dana. Pedulilah, pedulilah di situ aja. Karena untuk oke, kecuali kalau pemerintah punya, ya pemerintah kita mereka makan ya, dapat makan ya, gitu. Jadi berbeda dengan yang swasta, yang apalagi yang hasil dari jeripaya kepedulian kita sebagai anak Tuhan menampung right, anak-anak yang terlantar lah gitulah. Ya ya, selain doa kita butuh juga doa untuk itu dan kepeduliannya ya berbagilah seperti itu ya, dalam doa dan apa ya bantuannya lah. kepedulian ya, ya, Iya kepedulian, kepedulian. Ya. ya, oke, ya. eh, Hari ini menarik sekali ya. Eh, Ibu Rita yang sebetulnya tidak ada schedule-nya, tapi dia rela untuk menggantikan narasumber yang seharusnya Pak Thomas Sambuari dari Batam ya, ya yang sejak kemarin ya saya coba hubungi nggak berhasil sampai hari ini nggak berhasil juga ya mungkin ada apa kendala handphone atau jaringan atau apalah ya saya nggak tahu itu. Jadi sampai sekarang ternyata dia nggak hadir, ya bersyukur Ibu Rita bisa memberikan pencerahannya ya, sehingga kita semua bisa ngerti. Oke, saya tangkap selama dari kesaksian dari Ibu Rita ya. Jangan menyerah jika mengalami proses. Ini karena Ibu Rita saya perhatikan wawancara tadi ya, narasumber ini saya perhatikan banyak proses. Jangan poinnya adalah jangan menyerah jika mengalami proses ya. Hari di mana Anda semua menanam benih pasti bukan hari di mana Anda akan langsung menikmati juga hasilnya secara langsung kan? Ya enggak? Ya, sama seperti larva yang tidak menjadi kupu-kupu dalam sehari atau dalam semalam. Hidup Anda juga membutuhkan waktu untuk diproses. Jangan menyerah kalau Anda belum melihat hasil. Karena justru di proses inilah karakter kita, ya karakter Anda semua sedang Tuhan bentuk. Ya, perhatikan saya ke depan, perhatikan saya baik-baik ya. Don't give up if you fail because failure is also part of the process of life. Ya, jangan menyerah jika Anda gagal. Karena kegagalan itu juga termasuk dalam proses kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel. Masih tertutup mikrofonnya, Pak. Oke ya. Terima kasih Ibu Rita yang sudah sampaikan kesaksian hidup perjalanan ya dari usia muda sampai saat ini masih melayani. Amin. Menarik di sini bahwa hidup ini selama kita masih ada waktu gunakan kesempatan untuk melayani Amin. sesama. Kita teruskan ya untuk sesi berikutnya.